Shalom kekasih Tuhan. Saya mengajak kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam pujian dan persekutuan dengan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau terima kasih Yesus buat pengorbanan yang menyelamatkan hidup kami. Sungguh besar kasih setia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dengan apakah yang dapat kami balas untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain kami memuji menyembah Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Bagi-Mu segala hormat, pujian, syukur kami berikan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dan kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini kita butuh pegangan yang kuat supaya kita mampu menghadapi setiap kenyataan hidup ini yang penuh dengan tantangan. Dan pegangan kita tidak lain adalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang sejati. Kita baca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Mengapa kita harus berpegang pada kebenaran yang sejati? Pertama,
ketika kita berpegang kepada kebenaran yang sejati, akan menolong kita menerima segala janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan pada umat Tuhan atau orang-orang percaya. Di antaranya adalah Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan secara rohani kita adalah keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji-janji Tuhan. Dan salah satu janji Tuhan yang Allah nyatakan kepada orang percaya adalah Dia akan menjadi Allah yang akan terus menyertai umatnya. Jadi kita bersyukur janji Tuhan adalah kehadirannya di dalam kehidupan kita, di mana Dia akan terus menyertai, menolong, menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang pada kebenaran yang sejati? Karena akan membawa kita menemukan berkat-berkat Tuhan. Selain janji Tuhan adalah janji berkat yang Tuhan nyatakan pada setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita belajar di dalam Yosua 1 ayat 7-8 adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran yang sejati, dan mereka itu berhak mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil. Maukah kita berhasil dalam hidup ini, berhasil dalam usaha kita? Mari kita terus berpegang kepada kebenaran yang sejati, karena di sana ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan memberkati kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus berpegang kepada kebenaran yang sejati? Karena akan membuat kehidupan kita, orang yang percaya, mengalami kebahagiaan dalam hidup. Dan ternyata firman Tuhan ini membahagiakan kita. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 22, di sana menyatakan bahwa ketika kita meneliti firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka perbuatan kita dan segala hal yang kita lakukan akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita, bagi orang-orang terdekat kita, bahkan sesama kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita menang menghadapi setiap kenyataan hidup ini yang penuh dengan tantangan, mari kita berpegang kepada kebenaran yang sejati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami, supaya kami terus berkomitmen untuk berpegang kepada kebenaran-Mu, karena disitulah kekuatan kami untuk menghadapi setiap kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan berbagai masalah dalam dunia ini. Mampukan kami, tuntun kami, dan biarlah firman Tuhan selalu menerangi pikiran, hati, dan setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.